Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Viralodra. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini hari Senin 18 Juli 2022, hari yang memasuki hari spesial ya untuk kita semua, karena memang kemarin Universitas Viralodra 17 Juli 2022 memasuki Disnatalis atau berusia 40 tahun nih. Universitas Viralodra sudah berdiri. Nah, kali ini tanggal 18 Juli kita Mahapedia Podcast sengaja akan memberikan informasi-informasi menarik nih, karena masih dalam suasana kegiatan Disnatalis Universitas Viralodra yang ke-40 tahun. Saat ini dan malam ini kita akan panggil Rektor Universitas Viralodra untuk dapat bersama-sama hadir di Mahapedia Podcast untuk dapat membahas hal-hal dan informasi-informasi terkait kampus Universitas Viralodra di 40 tahun Disnatalis Universitas Viralodra ini. Langsung saja kita panggil Rektor Universitas Viralodra untuk dapat bisa bersama-sama di Mahapedia Podcast, Bapak Dr. Ujang Suratno, SH, MSI. Selamat malam Pak. Selamat malam Mas Topan. Alhamdulillah nih Pak ya, hari ini di edisi spesial nih Pak di rangkaian Disnatalis Universitas Viralodra kita bisa bertemu nih Pak untuk menyapa Sobat Viralodra semua di Mahapedia Podcast. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Selamat malam para pemirsa Mahapedia ya. Iya. Alhamdulillah sehat walafiat Mas Topan. Iya, alhamdulillah ya, Pak. Nah Pak, sebelum mungkin kita beranjak jauh bertanya-tanya atau memang menggali informasi berkaitan dengan kampus Unwir nih Pak, mungkin karena Sobat Viralodra mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak, untuk Sobat Viralodra mungkin yang saat ini belum tahu Pak Ujang nih Pak, ya mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak. Baik, saya Rektor Universitas Indramayu ya sejak tahun 2014 sampai saat ini. Alhamdulillah ya saya diberi kesehatan, ya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memimpin dan juga mengelola ya universitas ini, Universitas Indramayu yang memang lahir sejak tahun 1982 ya. Kalau saya sendiri ya sudah jadi dosen Universitas Viralodra ini kan sudah hampir 32 tahun. Oh, iya, 32 tahun ya lebih, jadi ya sudah mungkin nanti dapat setia rencana 30 tahun. Iya gitu ya. Cukup lama sekali juga ya Pak ya, apabila kita berbicara Pak Dr. Ujang ini masuk menjadi dosen di Universitas Viralodra, berarti memang kalau Unwir umurnya sudah 40 tahun berarti Bapak sudah 32 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun. Berarti perjalanan sudah sangat panjang Pak. Nah, ini Sobat Viralodra, ketika kita berbicara tahun ini ya untuk tahun 2022 ini Universitas Viralodra memasuki usia yang ke-40 nih Pak. Kita melihat kemarin karena memang hari Minggu ya Pak, jadi memang rangkaian kegiatan akan kita mulai laksanakan hari ini, besok dan seterusnya ya Pak untuk kegiatan Disnatalis. Nah Pak, tahun ini kan memang di Disnatalis Unwir yang ke-40 ini kan mengusung tema bersinergi mewujudkan Universitas Viralodra yang unggul dan kompetitif Pak. Nah mungkin Pak Ujang atau Pak Rektor sendiri bisa dijabarkan Pak, atau mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Viralodra semua untuk keinginan atau capaian di 40 tahun ini Pak. Baik Mas Topannya. Jadi kami sudah 40 tahun buat Universitas ini di Indramayu sebagai universitas yang memang satu-satunya universitas yang ada di wilayah Indramayu. Nah kami berusaha bahwa untuk ke-40 tahun ini gitu ya, ini artinya bahwa kita ini sebenarnya udah mulai masa menginjak usia dewasa, betul ya. Betul. Kalau Rasulullah kan 40 tahun udah jadi nabi ini mulai. Nah kita berharap bahwa universitas ini sudah merupakan titik yang harus mendorong ke arah unggul dan kompetitif.
Nah, kami pikir memang unggul dan kompetitif ada suatu visi misi kita ya, bahwa visi Universitas Lodra ini adalah menjadi universitas yang unggul dan kompetitif ya dari berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan dan kearifan lokal. Nah, saya pikir tidak mungkin kita ya untuk mendorong atau istilah kami itu quick win-nya ya, untuk mendorong ke arah yang lebih cepat kemenangan pada unggul dan kompetitif itu bisa dilakukan hanya sendiri saja oleh kita ya. Tetapi kita harus bersinergi berbagai macam mitra dan stakeholder yang kita miliki ya, baik yang ada di dalam kabupaten misalkan ya, ataupun misalkan di luar kabupaten. Dan ini merupakan titik tolak saya kira ya, sebagai sebuah standar juga kalau sekarang ya, bahwa universitas yang bagus itu universitas yang memang memiliki sinergitas dengan berbagai macam stakeholder yang ada di kita, mitra-mitra kita lah kalau menurut saya gitu. Ini penting karena mitra-mitra kita justru yang memberikan dorongan yang akan besar pada kita agar kita lebih mempercepat ya ketercapaian visi itu menjadi unggul dan kompetitif. Nah, kami memang saat ini bermitra sudah berbagai kalangan ya, khususnya misalkan ada dari kalangan pemerintahan, ada dari pemerintah Kabupaten Indramayu, provinsi ya, bahkan kementerian. Nah, kemudian di sesama universitas kita juga menjalin hubungan kerjasama ya, baik universitas yang memang satu tahap dengan kita ya itu, ataupun misalkan universitas yang memang sudah unggul, nah itu ya. Jadi kita juga tentu saja gitu ya, supaya kita ada contoh ya, bahwa universitas mana kira-kira yang menjadikan contoh kita dan kita untuk memajukan universitas ini ya, baik di dalam ataupun di luar negeri. Karena memang di luar negeri juga kita sudah menjalin ya hubungan, misalkan dengan University of Asia di Jepang ya. Kemudian Soka University ya, kemudian juga di Malaysia juga ada UUM, ada Universitas Internasional Malaysia, dan itu sudah mungkin banyak yang kita kerjasamakan. Nah, hanya mungkin kalau menurut saya mungkin tinggal pelaksanaan ini lebih dipercepat dan kemudian pelaksanaan terus frekuensinya agak sedikit banyak lah gitu kalau menurut saya gitu. Nah Pak, ini kalau berbicara unggul dan kompetitif ya Pak, ya unggul kan berarti memang ada prestasi-prestasi ya Pak ya menuju ke sana yang memang sudah muncul atau memang sudah diraih oleh Civitas Akademika Universitas Wiralodra sampai 40 tahun ini Pak. Mungkin Pak Rektor bisa sedikit menjelaskan Pak apa saja mungkin prestasi dosen atau memang Civitas Akademika yang memang sudah sampai 40 tahun ini sudah diraih di Universitas Wiralodra Pak. Baik ya Mas Topan, kita sejak berdirinya sampai sekarang yang ke-40 terus berupaya agar kita ini berkualitas, berprestasi ya. Alhamdulillah usaha-usaha yang kita lakukan sudah mulai menampakkan ya, mulai hasilnya. Misalkan kita seringkali misalkan mengikuti perlombaan dosen berprestasi, alhamdulillah kita masuk misalkan di 3 besar di Jawa Barat misalkan ya. Kemudian kita juga bisa mengikuti mahasiswa berprestasi ya. Nah, itu juga sudah masuk pada kategori di Jawa Barat juga ya. Bahkan untuk misalkan debat bahasa Inggris sudah pada tingkat nasional kita ya. Masuklah ke 5 besar itu untuk tingkat nasional itu. Nah, sementara itu juga beberapa prestasi yang diraih oleh mahasiswa juga tidak kalah banyaknya kalau menurut saya saat ini ya. Bahkan saya lihat saya sangat gembira dan bangga sekali karena para mahasiswa kita ini memiliki prestasi baik yang akademik ataupun non akademik ya. Misalkan kita pernah meraih misalkan medali emas ya, Olimpiade biologi ya. Kemudian ada juga olimpiade yang lainnya ya. Kemudian ada juga juara nasional pencaksilat ya. Nah, itu yang non akademiknya itu banyak sekali. Dan bahkan mungkin di antara para dosen pun ya sekarang sudah ada beberapa dosen yang menghasilkan gitu lah HKK intelektual seperti paten. Nah, itu jadi ada yang sudah jadi juara misalkan ya, mahasiswa untuk misalkan tepat guna ya, teknologi tepat guna sudah ada yang menjadi juara. Dan ya saat ini kita alhamdulillah sebenarnya Unwir dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu juga menunjukkan ranking yang semakin bagus ya.
Kami semula pada tahun 2014 itu hanya ranking 1060. Kan. Kemudian di tahun 2017 kami sudah mencapai angka ranking 790 ya se-Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang saat ini ya kalau melihat misalkan rilis yang dikeluarkan misalkan oleh lembaga perankingan dunia misalkan ya Webcometric kalau tidak salah itu sekarang kita sudah di ranking 376 untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah jumlah universitas di kita kan atau perguruan tinggi kurang lebih 4.500 ya gitu kita. Kita berarti masuk di rank 300-an ya, 376 ya. kita. Berarti memang sampai saat ini terjadi peningkatan yang signifikan ya Pak dari tahun ke tahun. Alhamdulillah Universitas Wiralodra baik dari usaha dosen terus kemudian aktivitas mahasiswa dan sivitas akademika semuanya saat ini Universitas Wiralodra ada di rate 300 ya Pak untuk seluruh Indonesia. Nah Pak, kalau berbicara dosen nih Pak, karena memang sekarang ini kan kita ini sudah mulai memberlakukan yang kebijakan Mas Menteri yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah untuk sumber daya dosen sendiri Pak di Universitas Wiralodra itu untuk klasifikasi pendidikannya Pak seperti apa Pak? Ya alhamdulillah ya Mas ya. Saya kira kita alhamdulillah yang sekarang yang kita miliki sekarang S3 sudah hampir 25 orang ya. Dan bahkan yang sedang proses belajar 25 orang. Nah kami merencanakan bahwa setiap tahun sekurang-kurangnya ada 8 dosen yang mengikuti pendidikan S3. Dan kami berharap nih ya di tahun 2006 itu ya kurang lebih sudah lebih ya dari 60% dosen itu sudah doktor. Nah itu ya karena kami berharap ini supaya sinergi terus kita bekerja sama ya dengan universitas lain untuk melaksanakan pendidikan program doktor ini. Nah kita kan punya mahasiswa dosennya kurang lebih 164 Mas dan sekarang ya kita sudah hampir 50 orang ya karena kemungkinan akan lulus nih di tahun 2022-2023 ini ya kita sudah akan lulus itu sekitar 25 orang ya yang sudah ada 25 orang kurang lebih 50 lah dan yang kemungkinan juga ada tambahan 10 orang gitu ya. Nah sehingga mudah-mudahan nih ya ke depan nih 2026 sudah akan tambah lagi itu lebih dari yang saya sebutkan tadi lebih dari 60% ya dari dosen yang ada. Nah, ini kami berharap dengan kualitas dosen yang semakin berkualifikasi doktor misalkan ya itu akan lebih meningkatkan mutu lulusan Universitas Wiralodra Indramayu ini. Nah Pak ini kan pastinya ada strategi-strategi ya Pak yang memang setelah sekarang memang usia Wiralodra ini 40 tahun ke depan karena kita memiliki visi unggul dan kompetitif itu kan harus semakin tahun semakin meningkat Pak. Mungkin Pak Rektor bisa menyampaikan nih Pak strategi agar memang dalam prosesnya Unwir ini mewujudkan unggul dan kompetitif ini bisa semuanya bersinergi Pak. Baik Mas, jadi gini di dalam rencana strategi saya yang saya sampaikan ketika mengikuti seleksi di rektor itu salah satu yang hanya 3 masalah pokok yang sebenarnya yang saya ajukan sebagai inti dari strategi itu. Yang pertama adalah strategi pengembangan sumber daya manusia ya. Yang ketiga adalah strategi produktivitas ya. Dan yang ketiga itu adalah strategi meningkatkan jumlah mahasiswa tentunya. Nah itu yang kami letakkan bahwa di dalam kerangka misalkan sumber daya manusia ya kami memiliki strategi bahwa setiap prodi setiap tahun itu harus ada yang mengikuti program S3. Nah kita kan memiliki 17 program studi nih Mas ya cukup besar juga ya kalau misalkan 17 program studi setiap tahun ada 1 orang saja ya itu 17 doktor Pak. 17 doktor ya yang kita misalkan itu setiap tahun bisa bayangkan mungkin kita 4 tahun ke depan sudah bertambah berapa doktor ya dan kami itu inti kalau menurut saya pengembangan sumber oleh karena itu kami juga selain berharap adanya beasiswa untuk para dosen ini ya dari pemerintah juga kami menyediakan juga yaitu beasiswa bantuan kepada para dosen untuk kuliah sampai S3 ini gitu. Yang kedua adalah produktivitas Mas. Nah produktivitas itu merupakan bagaimana dia gitu ya sebagai dosen itu harus produktif produktif itu.
Nah ini produktivitas ini kan kita ada 3 ya tugas pokok kita ya. Kalau saya sih lebih senang sebut lahan ya. Gitu. Tugas pokok kita yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga itu adalah pengabdian pada masyarakat. Nah ini produktivitas harus ditingkatkan. Nah alhamdulillah kalau dari sisi pengajaran kita sudah ya berpengalaman lah tentunya. Nah sekarang juga ada perubahan misalkan MBKM sudah siap itu sejak tahun 2020-2021 ya kita sudah masuk gitu ya. Nah produktivitas di penelitian itu juga sangat penting Mas Topan, karena universitas itu akan dinilai ya bagaimana juga produktivitas dosennya dalam melakukan penelitian. Ya. Nah penelitian ini kita alhamdulillah setiap tahun juga ya dengan mitra kita nih yang saya katakan tadi bahwa bersinergi untuk mewujudkan misalkan universitas yang unggul dan kompetitif. Kita juga dapat misalkan hibah dari pemerintah. Ya, kemudian dari pemerintah kabupaten juga sering kita juga memperoleh misalkan hibah juga terutama riset-riset yang misalkan ada perda ya, ada juga riset-riset yang lainnya. Dari provinsi juga sama. Ya, kita juga ada. Nah, bahkan kan beberapa lembaga juga yang dengan universitas kita juga mulai melaksanakan kerjasama itu. Nah, di riset ini juga bukan hanya sekedar riset kalau sekarang Mas ya. Kan harus juga bahwa riset ini juga ada luarannya. Nah, luarannya ini kami berharap hasil-hasil luaran ini tertera di dalam jurnal internasional, khususnya yang terindeks Scopus ya. Nah, kami upaya mendorong itu dengan memberikan insentivitas dan insentif kepada para dosen yang memasukkan ke jurnal internasional. Ya, kami dukung itu, misalkan ya insentif-insentif merekanya. Nah, riset pun kita kan selain hibah dari luar, kita pun di dalam internal juga menyediakan sejumlah dana ya untuk para dosen melaksanakan kegiatan penelitian. Nah, begitupun di pengabdian masyarakat. Ya, kita juga ada yang bantuan eksternal dan juga internal ya gitu. Nah, ini saya berharap ke depan dimanfaatkan betul oleh para dosen bahwa karena produktivitas menjadi sangat penting. Ya, ukuran salah satu ukurannya adalah luaran yang terbaik adalah bagaimana produktivitas para dosennya bisa diukur, dan tidak kalah pentingnya juga adalah produktivitas para mahasiswanya. Nah, itu ya. Para mahasiswa misalkan tadi ya selain juga berprestasi di bidang akademik ya itu luarannya, dan juga misalkan ikut serta misalkan dalam riset-riset dengan dosen ya itu juga salah satu luarannya yang harus diikut sertakan. Nah, ini penting ya kalau menurut saya Mas Topan produktivitas ini, karena sekarang kita kan ada 8 IKU ya, indeks kinerja utama ya yang harus dilaksanakan oleh kita ya sebagai universitas ya agar juga terlihat bagaimana kinerjanya kita sebagai universitas. Nah, begitu Mas Topan. Nah Pak, ini mungkin Sobat Wira Lodra semua Pak, ada juga Pak yang mungkin belum mengetahui berkaitan dengan program studi yang ada di Universitas Wira Lodra ini Pak, berkaitan dengan akreditasinya Pak. Karena memang ketika berbicara universitas pastinya rekan-rekan ketika ingin memilih universitas itu melihat akreditasi Pak. Nah sampai di 40 tahun ini Pak berkaitan dengan akreditasi di Universitas Wira Lodra itu seperti apa berarti Pak? Ya alhamdulillah Mas Topan ya, kami sejak 2014 juga terus mendorong. Semula memang kami hanya memiliki misalkan 2 program studi saja yang akreditasi B. Ya alhamdulillah sekarang semua 12 program studi yaitu sudah terakreditasi B. Antara lain misalkan program studi ilmu hukum ya, program studi ilmu sosial politik, ilmu pemerintahan khususnya, kemudian program studi kesehatan masyarakat, program studi ekonomi ya itu sudah B ya. Kemudian program studi agribisnis itu sudah B ya. Kemudian program studi teknik sipil itu sudah B ya. Program studi pendidikan agama Islam sudah B. Nah, kemudian program studi bahasa Inggris sudah B, program studi bahasa Indonesia sudah B, ya, program studi biologi sudah B, dan program studi matematik sudah B. Nah, kurang lebih ada 12 program studi yang sudah B, dan di S2 satu program studi sudah B ya, yaitu magister pendidikan, manajemen pendidikan. Nah, itu sudah B semua. Jadi kurang lebih kita 12, dan alhamdulillah kita universitas sudah terakreditasi pula. Iya, betul Pak. Ya, oleh karena itu alhamdulillah kita bisa mengeluarkan
lulusan setiap tahunnya ya. Kita akreditasi kita juga sudah B, alhamdulillah. Dan itu bertahun-tahun ya, alhamdulillah langsung kita dapat akreditasi B kira-kira. Nah, Sobat Wiralodra, tadi yang disampaikan Pak Rektor nih bahwasanya memang hampir seluruh program studi di Universitas Wiralodra, dari program studi yang ada sudah 12 program studi yang terakreditasi B, dan ada yang hasil alih nama ya Pak, yang program studinya jadi baik sekali itu ya Pak, yang sekarang juga ada yang sudah nilai itu. Jadi untuk Sobat Wiralodra yang memang saat ini masih berpikir nih untuk mendaftar di Universitas Wiralodra dan belum mendaftar, kami masih membuka pendaftaran di jalur ujian masuk gelombang 3 sampai tanggal 31 Juli 2022. Nanti untuk Sobat Wiralodra bisa daftar langsung di kampus Universitas Wiralodra atau memang di laman PMB www.pmb.unwir.ac.id. Nah, Pak Rektor, ini kalau berbicara rangkaian Disnatalis Unwir yang ke-40 ini cukup banyak sekali ya Pak. Besok akan dilaksanakan kegiatan upacara dan pelepasan KKN kuliah kerja nyata untuk mahasiswa Universitas Wiralodra. Nah, untuk Disnatalis yang ke-40 ini Pak, mungkin Pak Rektor memiliki harapan besar apa Pak untuk Wiralodra, Universitas Wiralodra ini sendiri Pak, mungkin bisa diutarakan Pak? Ya, saya berharap universitas itu terus melakukan langkah-langkah yang strategis untuk mencapai visi yang diidam-idamkan kita visi universitas yang unggul dan kompetitif tentunya di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Nah, ini tentu kalau unggul dan kompetitif itu kan unggulnya di bidang apa? Nah, kami berharap tiap-tiap program studi punya keunggulan. Seperti misalkan biologi itu ya, keunggulannya ada biointerferencer atau misalkan seperti kesehatan masyarakat, nah itu kesehatan pesisir Pak, ya itu yang lain juga ya, atau misalkan agroteknologi gitu ya, kita bisa unggul misalkan di tanaman dataran rendah yang tidak dimiliki misalkan yang di daerah pegunungan kan gitu ya itu, dan itu kita punya kekhususan atau kekhasan. Nah ini supaya kekhasan ini tetap terus dipertahankan dan keunggulan ini bisa dipertahankan sehingga juga bisa menjadi kompetitif. Nah, kata unggul juga itu kan sebenarnya serapan sekarang ya. Kalau itu bahasa dari undang-undang bahwa sekarang itu akreditasi kan bukan lagi A, B, C cuma dulu gitu kan. Sekarang kan sudah memulai dengan misalkan baik, sangat baik dan unggul. Nah, kalau unggul padanannya A sebenarnya lebih dari A gitu ya. Nah, itu kita berharap bahwa universitas ini terus memajukan diri gitu ya sehingga visi unggul dan kompetitif bisa tercapai. Nah, ini agak diperkuik dipercepat dipercepat ya Pak. Nah, dipercepat karena saya pikir ya ini jangan sampai terus terlambat kita dalam mempercepat pencapaian visi misi ini. Ya, kami berharap sebenarnya pencapaian visi misi ini bisa di tahun 2034 lah gitu. Kita sudah bisa mencapai unggul. Paling tidak kalau menurut saya ya beberapa prodi itu harus sudah A sudah A, karena saya yakin juga para dosennya sekarang kalau kita ukur saja misalkan ini sudah banyak yang doktor insyaallah. Ya juga saya kira juga kurikulum. Nah, ini kan perubahan kurikulum baru misalkan ada MBKM yang sekarang kita sedang mulai jalankan MBKM ini, dan mungkin efektifnya nih mulai tahun 2022-2023 ini karena sudah ada para mahasiswa misalkan yang pertukaran antar studi atau program studi. Nah, itu kira-kira. Nah Pak, ini mungkin yang terakhir nih Pak, dalam sesi Mahapedia Podcast yang ada di rangkaian Disnatalis Universitas Wiralodra Indramayu Pak. Nah, berbicara lulusan Pak, mungkin Pak Rektor memiliki harapan besar apa Pak berkaitan dengan lulusan dari Universitas Wiralodra Pak, karena memang hampir sampai saat ini banyak juga lulusan Unwir itu masyarakat Indramayu baik wilayah 3 Cirebon dan ada juga yang dari luar wilayah 3 Cirebon Pak yang masuk di Unwir. Mungkin harapan Pak Rektor sendiri untuk rekan-rekan mahasiswa dan lulusan yang lulus dari Universitas Wiralodra di Disnatalis 40 ini Pak. Alhamdulillah kan kita kurang lebihnya sudah memiliki lulusan hampir 14.000 Itu kalau kita secara garis besarnya itu kurang lebih.
dan itu sekarang bersebar di mana-mana. Dan memang mahasiswa kita kan tidak hanya bersumber dari Indramayu saja. Ya. Saya lihat misalkan tahun kemarin itu ada 10 provinsi yang masuk daftar ke kita. Ya. Itu bahkan mulai dari Sumatera ya sampai ada yang di Papua Ambon ya. Dari Maluku ya. Dari Maluku itu ada juga ya. Dan mereka melaksanakan pendidikan di kita. Ya. Kita kan punya apa istilahnya ada rusunawa misalnya bisa untuk menggunakan itu mereka. Nah, lulusan-lulusan kita saya berharap bahwa mereka pertama harus memiliki manfaat buat masyarakat. Ya, tentu kemanfaatan ini penting ya saya kira untuk para lulusan kita agar mereka memberikan ilmunya ya mewujudkan ilmunya itu di dalam masyarakat ya. Menggunakan ilmunya juga untuk kesejahteraan, kesejahteraan dirinya ataupun kesejahteraan masyarakat ya itu yang terpenting juga. Nah saya berharap juga para lulusan juga harus menjaga nama baik kita lah universitas ya, bahwa universitas ini kita sudah menunjukkan ya tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang sangat bagus kalau menurut saya ya karena dalam jangka waktu hanya misalkan 8 tahun saja kita sudah bisa ya akreditasi yang besar sekali ya prodinya dan akreditasi lembaganya baik dan lembaganya juga sudah sangat baik gitu ya. Jadi itu perlulah menjaga nama baik gitu ya. Dan itu kedua kiprah di masyarakat itu jangan berhenti gitu ya. Harus terus mengabdikan diri kepada masyarakat. Dan memang tantangannya sekarang kan sudah lain Mas Topan ya. Apalagi nih anak-anak yang lulusan baru gitu ya. Lulusan baru ini kan kami berharap 6 bulan itu ya itu sudah memperoleh pekerjaan yang layak tentunya ya atau setidak-tidaknya kalau menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Kalau sekarang kan kita tidak hanya berpikir bekerja di orang lain tapi juga bagaimana kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan ya dan bisa merekrut gitu ya pekerja-pekerja lain. Nah ini kami berharap seperti itu ya. Para lulusan juga ya syukur alhamdulillah kalau misalkan dipakai orang lain pun ya artinya bekerja di tempat lain, tetapi yang lebih penting juga ya kalau bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah ini yang saya kira pada masanya nih lah karena saya kira sungguh tantangan yang cukup berat juga tapi ya dihadapi dan saya yakin lulusan Universitas Wiralodra bisa lah. Mampu Pak. Ya insya Allah mampu bisa gitu. Cukup banyak sekali nih Sobat Wiralodra hal-hal yang sudah bisa kita coba tanyakan ke Pak Rektor nih di malam spesial dalam rangka Disnatalis Universitas Wiralodra Indramayu. Pak Rektor, terima kasih nih sebelumnya ya berkaitan dengan apa yang tadi sudah Bapak sampaikan. Semoga memang di 40 tahun ini kita semua bisa bersama-sama bersinergi ya Pak untuk dapat mewujudkan Universitas Wiralodra yang unggul dan kompetitif. Nah, Sobat Wiralodra jangan lupa besok kami akan menyelenggarakan kegiatan dalam rangkaian Disnatalis Universitas Wiralodra yakni akan ada upacara bendera ya di kampus Universitas Wiralodra, kemudian dilanjutkan dengan pelepasan mahasiswa kuliah kerja nyata bersama Bupati Indramayu di Pendopo Kabupaten Indramayu. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan aktivitas-aktivitas lain di lingkungan kampus Universitas Wiralodra dalam rangka kegiatan Disnatalis Universitas Wiralodra ke-40 tahun 2022. Pak Rektor, terima kasih nih atas kesempatan berharganya karena kita tahu Pak Rektor ini waktunya sangat sibuk sekali nih Pak. Malam ini sudah bisa hadir di Mahapedia Podcast untuk bisa memberikan harapan terus kemudian menyampaikan informasi berkaitan dengan Unwir saat ini di 40 tahun Disnatalisnya di tahun 2022 ini. Terima kasih kami sampaikan untuk Pak Rektor. Mungkin nanti ke depan kita bisa bertemu kembali Pak di Mahapedia Podcast ini untuk dapat membahas hal-hal lain berkaitan dengan kampus Universitas Wiralodra. Sama-sama Mas Topan, terima kasih. Siap Pak. Terima kasih Sobat Wiralodra. Kami ucapkan tetap pantengin terus Mahapedia Podcast di channel YouTube official Universitas Wiralodra untuk dapat membahas informasi-informasi berkaitan dengan kampus Universitas Wiralodra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.